Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nela dari kelas 22MN1 dengan NIM 3022111002 yang akan menjelaskan materi mengenai pengorganisasian pesan bisnis dari mata kuliah Komunikasi Bisnis yang diampu oleh Ibu Indah Novianti SEMM. Yang pertama, pengertian pengorganisasian pesan bisnis. Pengorganisasian pesan bisnis adalah langkah selanjutnya setelah perencanaan pesan selesai. Pengorganisasian ini melibatkan penyusunan pesan dalam format dan struktur yang sesuai. Selanjutnya, pentingnya pengorganisasian pesan bisnis. Yang pertama, membantu audiens memahami suatu pesan dengan mengemukakan poin-poin secara jelas, menyusun ide-ide secara logis dan runtut, dan memasukkan semua informasi yang relevan dalam pesan. Audiens dengan mudah akan memahami maksud dan tujuan pesan. Yang kedua, membantu audiens menerima suatu pesan. Pengorganisasian pesan-pesan yang baik, di samping membantu audiens dalam memahami maksud pesan, juga membantu audiens untuk dapat menerima isi pesan tersebut. Misalnya, seseorang konsumen yang mengadukan masalah pembelian suatu produk kepada manajer toko, namun memperoleh jawaban yang tidak menyenangkan atau mengecewakan. Mungkin saja surat jawaban yang diberikan telah disusun logis sehingga dapat dipahami maksudnya, namun tidak dapat diterima oleh konsumen karena gaya bahasa yang dimaksud terlalu menusuk pada sasaran atau to the point. Yang ketiga, menghemat waktu. Apabila suatu pesan tidak terorganisasi dengan baik, penyampaiannya akan menghabiskan waktu audiens. Mengapa demikian? Salah satu tujuan pengorganisasian pesan-pesan yang baik adalah penyampaian informasi atau ide-ide relevan saja. Dengan hanya menyampaikan informasi yang relevan, waktu audiens akan dapat dihemat. Di samping itu, audiens dapat dengan mudah mengikuti alur pemikiran pesan yang disampaikan, tanpa harus memeras otak dan mengerutkan dahi. Yang keempat, mempermudah pekerjaan komunikator. Pengorganisasian pesan-pesan yang baik dapat membantu pekerjaan komunikator, sehingga dapat selesai lebih cepat dan hemat waktu. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting dalam dunia bisnis, di mana penyelesaian pekerjaan berjalan dengan baik, cepat, dan efisien. Dengan mengetahui apa yang ingin disampaikan dan mengetahui cara penyampaiannya, rasa percaya diri komunikator akan meningkat. Semakin tinggi rasa percaya diri komunikator, semakin cepat dan efisien ia menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian pesan bisnis yang baik. Yang pertama, subjek dan tujuan haruslah jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Dan yang keempat, semua informasi penting harus sudah tercakup. Selanjutnya, pengorganisasian pesan bisnis melalui outline. Yang pertama yaitu mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide. Memutuskan apa yang harus dikatakan adalah masalah mendasar yang harus dipecahkan oleh setiap komunikator. Jika materi yang disajikan lemah, apabila tidak memiliki suatu gaya yang menarik, fakta yang ada dapatkan menjadi kabur. Cepat atau lambat, audiens akan menyimpulkan bahwa yang disampaikan benar-benar tidak bernilai. Semua kegiatan komunikasi, baik menelpon atau membuat 3 paragraf surat, atau menulis laporan 200 halaman, harus dimulai dengan mendefinisikan isi materinya. Semakin panjang dan kompleks materi yang akan disampaikan, semakin penting pula tahap pertama ini. Susunan suatu outline secara garis besar dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu mulailah dengan ide pokok. Ide pokok akan membantu menetapkan tujuan dan strategi umum dari suatu pesan. Ide pokok tersebut dapat dirangkum ke dalam 2 hal, yaitu hal-hal apa yang diinginkan agar dilakukan atau dipikirkan oleh audiens. Yang kedua yaitu alasan yang mendasar. Mengapa mereka
harus melakukan atau memikirkannya. Ide pokok merupakan titik awal untuk membuat outline. Yang kedua yaitu menyatakan poin-poin pendukung yang penting. Setelah menetapkan ide pokok, pesan yang akan disampaikan pada tahap kedua yaitu menyusun poin-poin pendukung yang penting sebagai pendukung ide-ide pokok tersebut. Yang ketiga yaitu ilustrasi dengan bukti-bukti. Tahap ketiga dalam menyusun outline adalah memberikan ilustrasi dengan menemukan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan. Semakin banyak bukti-bukti yang dapat disajikan, maka outline yang Anda sampaikan dapat menjadi semakin baik. Yang kedua yaitu menentukan urutan dengan rencana organisasional. Setelah Anda mendefinisikan dan menggolongkan ide-ide Anda siap untuk memutuskan bagaimana urutan-urutannya. Untuk dapat menentukan urutannya, ada dua pendekatan penting. Yang pertama yaitu pendekatan langsung. Pendekatan langsung sering disebut juga dengan istilah pendekatan deduktif, di mana ide pokok muncul paling awal, kemudian diikuti bukti-bukti pendukungnya. Gunakan pendekatan ini bila reaksi audiens cenderung positif atau menyenangkan. Yang kedua yaitu pendekatan tak langsung. Pendekatan tak langsung sering disebut juga dengan istilah pendekatan induktif, di mana bukti-bukti muncul terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan ide pokoknya. Gunakan pendekatan ini bila reaksi audiens cenderung negatif atau tidak menyenangkan. Kesimpulannya, jika reaksi para audiens positif, gunakanlah pendekatan langsung. Dan sebaliknya, jika reaksi audiens negatif, gunakanlah pendekatan tak langsung. Secara umum, pendekatan langsung cocok digunakan manakala para audiens mempunyai hasrat tertarik, senang, ataupun bersikap netral terhadap pesan yang akan disampaikan. Tetapi, jika mereka menolak yang Anda sampaikan, lebih baik digunakan pendekatan tak langsung. Yang ketiga yaitu memilih rencana organisasional yang paling tepat. Yang pertama yaitu direct request atau jenis tipe pesan bisnis yang paling umum digunakan adalah penyampaian yang langsung dituju pada poin. Direct request atau permintaan langsung dapat berbentuk surat maupun memo. Misalnya Anda tertarik terhadap suatu produk baru dan Anda ingin sekali mengetahui berbagai hal tentang produk tersebut, seperti karakteristik, harga, cara pembayaran, dan sebagainya, maka Anda dapat menggunakan surat permintaan langsung. Permintaan langsung menggunakan pendekatan langsung karena langsung pada poin yang dituju. Yang kedua yaitu pesan-pesan rutin, good news atau goodwill. Jika Anda memberikan informasi rutin sebagai bagian dari bisnis tetap Anda, para audiens kemungkinan akan menjadi netral. Jika Anda mengumumkan penurunan harga, menerima suatu undangan atau ucapan selamat dari teman sejawat, para audiens akan senang mendengarnya. Jadi, pesan-pesan rutin, good news atau goodwill lebih cocok dengan menggunakan pendekatan langsung. Yang ketiga yaitu pesan-pesan bad news. Jika Anda mengumumkan penolakan suatu, lamaran, menolak kredit, perampingan karyawan, penurunan pangkat, maka audiens Anda umumnya akan kecewa atau tidak senang mendengarnya. Oleh karena itu, pendekatan yang dapat diterapkan adalah pendekatan tak langsung. Jika Anda mempunyai berita yang kurang menyenangkan atau bad news, cobalah untuk menempatkannya pada bagian pertengahan surat dengan menggunakan bahasa yang halus. Yang keempat yaitu pesan-pesan persuasif. Bila audiens benar-benar sangat tidak tertarik terhadap pesan-pesan yang Anda sampaikan, maka pesan-pesan persuasif dapat digunakan dan pendekatannya adalah dengan cara tak langsung. Untuk melakukan penagihan pinjaman dan penjualan produk, pendekatan yang digunakan adalah persuasif. Anda perlu membuka pikiran audiens Anda dengan melakukan persuasi, sehingga mereka dapat memahami fakta yang ada. Selanjutnya, hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tak terorganisasi dengan baik.
Yang pertama yaitu bertele-tele. Seringkali pesan pembuka awal sebuah surat terlalu panjang sehingga mencapai beberapa paragraf. Baru kemudian masuk ke topik bahasan. Dengan kata lain, pesan-pesan awal terlalu bertele-tele. Pembaca memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami maksud pesan-pesan yang disampaikan. Yang kedua yaitu memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Faktor berikutnya adalah adanya informasi yang tidak relevan atau tidak penting dalam pesan yang disampaikan kepada audiens. Informasi yang tidak relevan di samping membuang waktu juga dapat membuat pesan yang disampaikan menjadi kabur atau tidak jelas dan sulit dipahami. Oleh karena itu, sebaiknya informasi yang relevan dan penting saja yang disampaikan kepada audiens. Yang ketiga yaitu menyajikan ide-ide secara tidak logis. Penyebab selanjutnya adalah adanya ide-ide yang tidak logis dan tidak terkait dengan topik bahasan yang disampaikan pada audiens. Hal ini menyebabkan ketidaklancaran komunikasi karena audiens akan sulit memahami poin-poin penting yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu informasi penting kadangkala tidak tercakup dalam pembahasan. Apabila pesan-pesan yang tidak relevan, pesan-pesan yang tidak penting, dan pesan-pesan yang bersifat bombastis lebih dominan, ada cenderung poin-poin yang penting justru terlupakan dari topik pembahasan karena asik membahas hal-hal yang hanya bersifat pelengkap atau pendukung saja. Poin-poin yang seharusnya memperoleh porsi bahasan yang lebih besar menjadi terabaikan. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menyimak video saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.